Harus diakui sama seluruh citizen di seluruh dunia kalau Manchester City terlahir kembali di tahun 2008. Di mana waktu itu kepemilikan mayoritas Manchester City dibeli sama salah satu taipan asal Uni Emirat Arab yaitu Sheikh Mansur melalui City Football Group-nya. Meskipun sebenarnya City ini udah dibentuk sejak tahun 1880 yang mana udah lama banget, tapi catatan sejarah gak berpihak pada warna biru di kota Manchester. Bisa dibilang City kalah segalanya sama saudara tuanya yang pakai warna merah, Manchester United. Kalahnya ini tuh yang benar-benar dari segala aspek gitu loh. Soalnya langit Manchester selalu merah setiap tahunnya. Manchester is red, blue just for yang bener adanya di zaman dulu. Lihat aja, secara sejarah City selalu jadi bahan olok-olokan. Apalagi pemain legend. Mana ada yang kenal legendary City di zaman dulu? Ya, bisa dimaklumi prestasi kita sebelum era City Football Group emang kurang ya Zen. Gak usah deh dibandingin sama MU, orang sama Everton aja kita kalah. Sedih sih, tapi mau gimana lagi? Sejarah emang nyatetnya kayak begitu. Tapi semua berubah sejak tahun 2008. Di mana Sheikh Mansur melalui CFC berusaha buat ngubah jalan hidup klub dengan menggelontorkan banyak uang buat beli pemain, staf handal, dan bahkan infrastruktur buat pemain muda akademi biar bisa ngedevelop pemain muda yang handal di masa depan. Hasilnya? Ya udah jelas dong, berbagai gelar juara yang hampir tiap tahunnya didapetin. Tapi semua itu nggak seinstan mie ya, butuh proses yang panjang banget. Lihat aja, dari tahun 2008, City baru bisa dapat gelar tertingginya di tahun 2023, yaitu gelar juara Liga Champions. 15 tahun tuh bukan waktu yang sebentar cuy. Dalam kurun waktu itu, City bisa dapetin ya sekitar 20-an piala lah ya. Banyak banget emang. Nah, kalian inget gak sih apa gelar pertama yang pertama kali diraih di era CFG ini? Yuk kita bahas gimana kisahnya. Sebelum bertransformasi di era CFG, City ini terakhir kali ngeraih gelar bergengsi itu di kompetisi Piala Liga atau Carabao Cup namanya kalau sekarang ini. Di tahun 1976. Buset, lama banget ya itu. Gelar pertama di era CFG ini diraih pada musim 2010-2011. Artinya City harus nunggu 35 tahun lamanya buat ngerasain renyahnya ngeraih juara lagi. Gila, itu lama banget sih. Fansnya mah udah pada jadi bapak-bapak itu pasti. Dan gelar buka puasa 35 tahun ini adalah Piala FA musim 2010-2011. Ini nih, trofi pertama yang jadi pembuka jalan bagi trofi-trofi lainnya yang segera City raih. Musim ini tuh jadi musim kedua pelatih Roberto Mancini di City. Musim pertamanya masih belum mampu bersaing karena ke dalam skuad yang belum mumpuni. Musim 2010-2011 dimulai dengan mega transfer jilid 1 lah ceritanya. Awal musim, City ngedatengin David Silva, Yaya Toure, Alexander Kolarov, Jerome Boateng, ditambah lagi susulan rombongan Edin Dzeko, James Milner, sama anak kesayangan Mancini siapa lagi kalau bukan Mario Balotelli. Ngelengkapin pemain kunci ada musim sebelumnya seperti Carlos Tevez, Adam Johnson, sama Vincent Kompany. Tapi dengan pemain-pemain ini sebenarnya juga masih tim setengah matang sih. Secara permainan juga masih nyari bentuk terbaik. Lini depan belum terlalu tajam, terus juga pemain sayap belum banyak pemain kreatifnya. Intinya masih sering diotak-atik starting line up-nya sama Mancini. Kenapa gue bisa bilang gini? Soalnya dilihat dari hasil semua kompetisi secara overall juga masih berantakan. Di IPL cuma masuk 4 besar. Piala Liga gugur di awal. Terus di kompetisi Eropa kandas di 16 besar. Oh iya, musim ini tuh Habitat City belum di Liga Champion ya. Mainnya masih di Liga Malam Jumat UEFA League.
Lah terus kenapa bisa juara Piala FA? Ya beruntung lah. Nggak ding, canda. Emang udah jalannya aja City buka puasa ya Zen. Dibilang beruntung karena drawing sih emang iya, tapi nggak beruntung juga. Piala FA dikenal banyak kejutannya. Tim-tim kecil secara mengejutkan bisa ngalahin tim papan atas. Dan di musim ini, dari awal kompetisi sampai akhirnya juara, City cuma sekali ketemu tim besar. Tetangga sendiri Manchester United di semifinal. Oh iya, di final City itu lawan Stoke City. Nanti ya kita bahas final menegangkan itu. Di sini gue mau ngasih tahu kenapa diuntungkan drawing dulu. City mulai main di Piala FA itu dari babak ketiga atau 64 besar ketemu Leicester City. Leicester musim itu mau di Championship ya, atau divisi 2-nya Liga Inggris. Lawan tim beda kasta aja susah menang ini, ditahan imbang 2-2 di kandang lawan, dan kudu main lagi di laga ulang buat nentuin siapa yang lolos. Kan kalau di Piala FA gak ada yang namanya adu penalti nih, kecuali di final. Kalau imbang ya main lagi nanti dijadwalin ulang. Capek banget kan? Jadi harus nambah jatah main lagi deh. Nah di laga ulangnya ini City gantian main di kandang dan menang 4-2. Lolos babak berikutnya. Definisi baru mulai udah deg-degan ini. Terus di babak 32 besar, City ketemu Notts County. Tim divisi bawahnya lagi nih, mainnya di League One atau divisi 3 Liga Inggris. Menang mudah dong, kan lawannya aja beda 2 kasta sendiri. Pasti gampang lah, gitu rencananya. Taunya juga ditahan imbang loh 1-1. Bayangin aja, tim divisi 1 lawan tim divisi 3 imbang. Harus main di laga ulang lagi deh. Kalau lu kira pemain yang diturunin cadangan buat rotasi, lu salah cuy. Yang main dia pemain utama. Lihat aja susunan pemainnya hari itu. Gimana gak pesimis coba? Ya untungnya di pertandingan ulang City bisa menang 5-0. Jadi bisa bernafas lega lah ya. Di babak selanjutnya, baru City ketemu tim sesama Liga Premier Inggris, Aston Villa. Ngelawan tim yang selevel ternyata langsung main serius dong, dan malah menang mudah 3-0 di kandang sendiri. Di babak 8 besar, City ketemu lawan kasta rendah lagi, Reading FC yang main di Championship. Di laga ini City bisa menang tipis 1-0 buat melaju ke semifinal untuk nantang monster sesungguhnya musim itu, United. Bisa dibilang di sini final yang sebenarnya sih. Soalnya di sisi drawing yang lain sisa Bolton versus Stoke City yang saling sikut buat maju ke final. Yang secara data kekuatan sih harusnya lebih bisa atau gampang dikalahin ketimbang Raja Liga Inggris Setan Merah ini. Alhamdulillahnya, semifinal lawan United ini dimainin di tempat netral atau Wembley Stadium. Minimal secara dukungan adil lah ya daripada main di kandang setan kan. Terus alhamdulillahnya lagi City bisa menang. Pertandingannya super seru ini, dimenangin City 1-0 lewat gol satu-satunya oleh Yaya Toure. Pecah banget asli waktu gol ini. Secara ini derby Manchester cuy. Gengsi lah kalau kalah di laga derby. Kemenangan ini ngebawa City ke laga final setelah penantian bertahun-tahun. Makin senengnya lagi, lawannya itu Stoke City yang di atas kertas bisa lah ya diatasi. Kan pasti optimis buka puasa dong ya. Ternyata final yang dinanti-nanti berjalan alot. Stoke sama-sama ngincer juara karena mereka sebagai tim kecil jarang dapat momen maju sampai ke final. City turun dengan formasi 4-2-3-1 andalan Mancini dengan Tevez sebagai ujung tombak. Laga berjalan ketat sampai akhirnya Yaya Toure lagi-lagi jadi pahlawan buat City lewat golnya di menit 74. Hasil 1-0 bertahan sampai akhir pertandingan dan City secara resmi jadi juara Piala FA 2011. Trofi lagi setelah 35 tahun. Sekali lagi penantian panjang buat The Citizen untuk melihat trofi kembali ke pelukan mereka lagi.
Euforia juara yang pertama kalinya dirasain Manchester City luar biasa banget. Bisa dimaklumi ini tuh gelar pertama dari sekian lama yang juga ngelepas beban target juara mereka setelah belanja pemain secara besar-besaran pasca dibeli oleh Sheikh Mansur. Nah, saking cupunya karena jarang jadi juara, kapten di musim itu tuh ngangkat trofi Piala FA sampai jatuh gitu loh tutupnya. Bener-bener langsung diangkat gitu aja tuh trofi. Udah gak sabar kali ya saking senengnya. Nah, walaupun diraih dengan diuntungkan drawing yang relatif gampang sama apesnya tim-tim besar yang tumbang sebelumnya, tapi ya juara tetap juara. Patut dirayain dan juga patut dikenang pencapaiannya. Sekali lagi, trofi FA Cup musim 2010-2011 ini tuh pembuka jalan bagi trofi-trofi lain yang diraih sama City di kemudian hari. Dan terima kasih dong pastinya buat para pemain yang udah berjuang sampai akhir buat ngeraih juara ini. Khususnya buat sang pelatih Roberto Mancini yang sukses ngebawa City mengakhiri puasa gelarnya. Dan mungkin ini aja dulu yang bisa gue share. Kalau ada momen yang kelewat, tulis aja di kolom komentar ya. Karena gue juga sadar pasti banyak kurangnya penjelasan gue di video ini. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video lainnya. Salam langit biru. Bye-bye.